Shalom Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji namanya, kita boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Dan mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha pengampun, maha pengasih, Allah pemilik kehidupan kami yang bertata di tempat maha tinggi. Bila mana kami ada pada saat ini ya Bapa, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong bimbing setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami ya Bapa, Tuhan menolong kami. Terlebih ketika kami membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup ini ya Bapa, yang kami imani hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema Tuhan Allah penyayang dan pengasih, yang terambil di dalam kitab Keluaran 34 ayat 1-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Dua Loh Batu yang Baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau. Dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu, sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat dua loh batu, sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Kita sebagai milik kepunyaan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya dan setiap situasi yang kita alami, mari kita gunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus membenahi diri semakin menjadi segambar dengan Allah. Diungkapkan dalam bacaan kita ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyayangi, mengasihi, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya.
Namun Tuhan tidak membiarkan orang yang bersalah terus berjalan di dalam kesalahannya. Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya sekaligus mengingatkan agar umat miliknya terus berbenah diri dengan ungkapan yang demikian itu. Musa sadar sekaligus yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang mengampuni setiap pelanggaran umat miliknya yang bertobat. Musa menyadari bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang ndablek. Dalam bahasa Jawa mungkin ndablek diartikan ya keras kepala, orang yang ngeyel. Mungkin dalam istilah Jawa ndablek bisa diartikan juga angel tuturane, artinya susah dibilangin. Bangsa yang tidak tahu peraturan dan ketetapan Allah, tetapi sering melanggar bahkan memberontak terhadap Dia. Dengan kesadaran itu, Musa mohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahan dan dosanya. Musa memohon kepada Tuhan untuk tetap menjadi Allahnya dengan menjadikan umat sebagai miliknya. Itulah wujud Musa untuk memohon belas kasih-Nya. Bagaimana dengan kita yang juga sering melanggar apa yang menjadi kehendak-Nya? Kiranya kita dimampukan untuk datang kepada Tuhan memohon belas kasih-Nya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu, untuk belas kasihanmu terhadap kami. Kami mensyukuri dan berterima kasih kepadamu bila mana saat ini kami ada ya Bapa, itu semua karena perkenananmu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau datang di hadirat-Mu, kami mau datang dengan penuh ucapan syukur, dan kami akan melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong tuntun dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga ya Bapa kami menjadi serupa dengan gambaran-Mu. Terpuji kekal nama-Mu, kami berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.